Hai, kamu siapa? Salam kenal. Aku Hendrik dari Motif Hand. Di podcast ini, aku ingin berbagi sama kamu. Iya, sama kamu. Mau buat podcast, tapi nggak tahu caranya? Wah, deso. Sekarang sudah ada Anchor, aplikasi gratis pembuat podcast langsung dari HP-mu. Di situ, kamu bisa mengedit sesuka hati dan langsung bisa didengerin di beberapa platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa dapetin uang dari sini loh. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang, gratis. Atau kunjungi anchor.fm dan buat podcastmu sekarang. Pernah gak sih kamu ngerasa berada di posisi titik terendah dalam hidup? Yang mana kamu merasa gelisah, merasa resah, dan juga gak tahu mau ngapain. Terkadang banyak sekali hal-hal yang ingin kamu lakukan, tapi kamu gak tahu caranya. Kamu juga sering banget akhir-akhir ini murung, terus hilang kepercayaan diri, hilang gairah bersama dengan teman-teman, merasa kesepian, merasa sendirian. Nah, mungkin ketika kamu berada di posisi itu, ketika kamu merasakan hal-hal yang seperti itu, kamu berada di masa quarter life crisis. Motif Hand podcast episode ini, aku akan share kepada kamu ada apa sih dengan quarter life crisis. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya quarter life crisis atau krisis seperempat abad ini terjadi pada manusia di rentang usia 20-30 tahun. Ya, meski ketika orang mengalami itu banyak di usia yang gak hampir mirip sih. Jadi mungkin beda-beda. Jadi ada yang mungkin sebelum usia 20 mereka sudah ngalamin, atau mungkin di usia atau penghujung usia 30 mereka baru ngerasain. Itu tergantung dengan mereka sendiri. Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis? Quarter life crisis sendiri adalah fase dimana orang itu mencari jati dirinya. Gimana caranya mereka bisa survive dengan problem atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, kita tahu bahwasanya usia 20 ke 30 adalah masa transisi dimana kita awalnya berada di masa remaja menuju ke masa dewasa, yang mana dulu semua kebutuhan kita di cover oleh orang tua. Sekarang jadi kita harus mandiri, apa-apa harus sendiri, gak ada backupan lagi kayak gitu. Makanya kalau mereka mungkin kita gak siap ya mungkin kita bakalan stres berat karena masalah-masalah ini. Sebenarnya quarter life crisis itu bisa datang kapan saja, dan ada beberapa tanda di mana kamu bisa mengenali itu adalah gejala-gejala quarter life crisis. Tanda yang pertama itu adalah ketika kamu mulai menanyakan tujuan hidup yang ada dalam diri kamu. Untuk apa sih aku lahir? Kayak gitu. Dan menanyakan lebih dalam terkait apa sih tujuan hidup aku, kayak gitu. Sudahkah aku bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Hal-hal yang semacam itu didasari karena kamu sendiri belum mengenali diri kamu secara utuh. Dari mulai kekurangan kamu, kelebihan kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka. Ya, mungkin dengan kamu jujur terhadap diri sendiri,
jujur dengan kemampuan yang ada dalam diri kamu, kamu mulai bisa berbenah. Misalnya, seandainya kamu adalah pribadi yang mungkin sering bangun siang, gimana caranya kamu bisa memperbaiki diri untuk memasang alarm lah seenggaknya, agar bisa bangun lebih awal, bangun lebih pagi, seperti itu. Dan kamu juga bisa membuat planning ataupun rencana, kira-kira apa sih yang mau aku lakuin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Ya mungkin dengan begitu hidup kamu bakalan lebih terarah. Kamu punya tujuan hidup yang mungkin harus kamu capai karena kamu sudah menuliskannya seperti itu. Kamu sudah ada targetannya. Jadi untuk permasalahan yang pertama ini, kamu hanya perlu mengenali diri kamu sendiri. Kamu jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau sudah begitu, akan otomatis kegalauan itu akan hilang. Dan kamu mulai menemukan kedamaian hidup. Tanda-tanda yang kedua, yaitu ketika kamu merasa jalan di tempat. Hidup kamu itu flat, datar-datar aja, gak ada goncangan, naik turun kayak gitu. Hal ini mungkin terjadi karena banyak sekali aktivitas yang kamu ulang dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Semuanya sama, gak ada perbedaan. Nah, ketika kamu merasa bosan seperti ini, carilah rutinitas baru yang mungkin bisa menambah semangat kamu, bisa menambah motivasi kamu untuk bisa hidup jauh lebih baik. Salah satunya mungkin keluar dari zona nyaman kamu. Jadi yang awalnya mungkin kegiatan kamu selama weekend itu diem di rumah, coba deh sekali-kali ikut komunitas atau mungkin ikut organisasi yang bisa memfasilitasi kamu, bisa membuat kamu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga hal itu bisa menambah nilai tambah bagi diri kamu, bisa merefresh otak kamu yang awalnya mungkin setiap weekday Senin sampai Jumat stres karena kerjaan, karena tugas kuliah, karena tugas sekolah kayak gitu, bisa kamu refresh di weekendnya itu. Gejala yang ketiga, yakni kamu merasa tidak bahagia dengan pencapaian yang telah kamu peroleh. Ya, kamu merasa apa yang kamu lakukan selama ini sia-sia, gak ada artinya kayak gitu. Banyak sekali mungkin hal-hal yang pernah kamu lakuin hanya pencapaian semula. Kamu jarang bisa menghargai apa yang kamu peroleh, apa yang kamu buat, sehingga ya semuanya itu kayak gak ada artinya gitu. Padahal mungkin kalau kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang, kamu akan jauh lebih bahagia. Karena mungkin kebahagiaan baru bisa dirasakan ketika kita melihat banyak sekali orang yang berada di bawah kita. Di era seperti sekarang ini yang serba online, semua nampak seperti nyata. Dan terkadang secara gak sadar itu membuat diri kita itu tertekan dengan lingkungan yang ada. Kadang banyak sekali dari kita membanding-bandingkan kehidupan dengan orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kita. Entah itu saudara, kerabat, teman, ataupun tetangga. Banyak dari kita ngerasa, waduh, tetanggaku udah punya rumah nih, aku bisa gak ya punya rumah? Aduh,
tetanggaku mobilnya baru nih, aku bisa gak sih punya mobil? Wah, temanku baru saja traveling ke luar negeri, aku bisa gak ya kayak mereka? Jadi apa ya, banyak sekali perbandingan-perbandingan yang mungkin gak sengaja kita lakuin, yang akhirnya membuat diri kita stres kayak gitu. Hal ini juga sebenarnya bukan berasal dari diri kita juga sih. Kadang kalau misalkan kita udah aware terhadap diri sendiri, justru kadang lingkungan yang paling mempengaruhi. Mungkin teman, sahabat ngomong nyeletuk ke kita, "Ya, kamu dari kemarin gitu-gitu aja, ngapain aja? Lihat tuh si A, si B udah punya rumah baru, si C kemarin ganti mobil, si E kemarin apalah kayak gitu." Dan itu situasi yang mungkin terkadang bikin kita stres kalau misalkan kita terlalu memikirkan apa kata orang. Jadi ketika kamu mengalami hal-hal yang semacam itu, ya gak usah didengerin lah, anggap aja angin lalu. Karena pada intinya semua akan berjalan indah pada waktunya. Targetan gak apa-apa, kamu bikin targetan, atau mungkin kamu bikin sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu termotivasi akan hal itu. Tapi kalau misalkan apa yang dilakukan tetanggamu itu membuat kamu stres, ya mending dihindari. Tapi kalau misalkan membuat diri kamu jadi lebih termotivasi untuk beli mobil baru, untuk beli rumah baru, kayak gitu sih gak masalah gitu. Jadi intinya tetap jaga diri sendirilah dari lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang baik. Nah, yang terakhir ini mungkin yang sering banget dialami banyak orang ya, ketika menginjak usia 20 ke 30, yaitu galau perihal jodoh. Ya mungkin kita tahu bahwasanya di usia segitu adalah usia yang paling pas untuk memulai hidup baru, punya pasangan baru, membina keluarga baru, nanti terus punya anak kayak gitu. Itu adalah salah satu impian manusia sih. Ya gak semua manusia, makhluk hidup yang lainnya juga butuh untuk berkembang biak gitu. Dan at least kalau misalkan kita berada di posisi itu, banyak sekali teman-teman kita yang udah nikah, atau mungkin kerabat kita, saudara kita yang udah nikah, kita jadi galau sendiri. Waduh, kapan nih aku ke kondangan bawa pasangan kayak gitu, masa sendiri terus. Dan yang paling ngenesnya nih, mungkin yang pernah dirasakan ketika kita punya teman dekat ya, kita selalu nemplok kemanapun dia pergi. Dan ketika dia, teman dekat kita itu udah nikah gitu, akhirnya kita sendirian gitu. Wah, temanku udah nikah, terus aku ke kondangan sama siapa? Nah, itu yang juga jadi kegalauan di masa-masa quarter life crisis ini. Jadi sebenarnya gini, jika kamu mengalami hal itu, coba deh kamu pikirin bahwasanya ya jodoh memang di tangan Tuhan gitu. Tapi kamu juga harus ikhtiar untuk bisa ngedapetin itu. Usahalah, mungkin tanya-tanya ke saudara, ke teman, ke tetangga, punya kenalan gak? Siapa tahu cocok untuk aku kayak gitu. Dari situ mungkin bakalan ketemu jodohmu. Atau kalau misalkan belum ketemu, ya sabar aja, karena udah ada kok. Insya Allah udah ada. Tinggal mungkin waktunya aja yang belum cocok, waktunya aja yang belum pas kayak gitu. Jadi ya kamu nyantai aja gitu.
Karena kita nggak tahu, mungkin dengan kamu dikasih cobaan lama jodohnya gitu, kamu jadi lebih berpikir, lebih banyakin ilmu terkait ilmu pernikahan, ilmu parenting nanti ketika kamu punya anak kayak gitu. Ya banyakin ilmu-ilmu itu dulu lah, sehingga nanti kalau misalkan jodoh kamu udah datang, kamu udah siap gitu. Kamu gak kebingungan bakalan ngapain nih. Jadi nyantai aja sih kalau menurut aku, slow aja. Ya kalau misalkan kamu lebaran, kamu ditanya kok jodohnya belum ada, udah gak usah jawab, diem aja. Atau mungkin kalau misalkan kamu gak siap ditanya kayak gitu, ya mending masuk kamar aja, pintu kuncinya rapat-rapat, anggap aja angin lalu. Nah, itu tadi beberapa gejala tanda-tanda kamu mengalami quarter life crisis. Kira-kira dari 5 tanda tersebut, adakah yang kamu rasakan saat ini? Kalau misalkan belum, ya tunggu aja. Barangkali esok atau lusa kamu bisa mengalaminya. Atau mungkin kalau sudah terjadi, ya belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu pernah kamu lakuin. Kayak gitu sih. Mungkin untuk episode ini cukup sampai di sini aja ya. Karena kita akan bahas masalah-masalah lain di podcast selanjutnya. Akhir kata dari aku, hanya karena itu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, teruslah berjuang. Sekian dari aku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Makasih udah ngedengerin. Ya.